Anda kembali bersama kami dalam Ngopi Ngobrol Pintar Kompas TV bersama saya Widi Dwinanda dan juga ada Bung Karna masih berbincang bersama kita ya mengenai pengembangan inovasi yang begitu luar biasa dari BK Situbondo 01 dan 02 Agritan. Ngomong-ngomong tentang pengembangan inovasi ini, apakah ada dukungan dari pemerintah khususnya Kementerian Pertanian? Seperti apa dukungannya? Pasti. Pemerintah pusat itu terus memberikan motivasi, semangat kepada kita untuk terus berkarya di daerah dengan terus membantu fasilitas yang ada. Jadi kita diberikan keleluasaan untuk bisa mengembangkan berbagai apa yang menjadi inovasinya dengan fasilitas yang dimiliki oleh Kementerian Pertanian. Nah, cuma kalau boleh kita menyampaikan aspirasi dengan subsidi yang terbatas, subsidi pupuk yang terbatas, dengan diberlakukannya pupuk berimbang, ini membuat masyarakat memang agak kelabakan. Lebih-lebih ketika kita ini sekarang mengembangkan padi BK Situbondo 01 dan 02 Agritan, ini harus ada perhatian khusus dari pemerintah pusat, dalam hari ini Kementerian Pertanian, karena ini ditanam 4 kali, beda dengan yang biasa. Ditanam 3 kali, sehingga subsidi pupuknya hanya dikalikan 3. Nah, untuk daerah-daerah khusus yang ingin mencoba padi BK Situbondo 01 dan 02 Agritan ini dapatnya dikalikan 4 sesuai dengan masa tanamnya, karena ini sampai MT4. Kalau daerah lain kan masih MT3. Jadi masa tanamnya itu saya sampai MT4. Gimana kalau langsung curhat aja sama yang pusatnya kita undang, bagaimana? Luar biasa itu. Kita langsung saja undang Bapak Dr. Yudi Sastro selaku Direktur Perbenihan Tanaman Pangan Kementerian Pertanian. Langsung didatangkan loh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Yudi. Ada yang mau curhat katanya. Siap. Silakan Pak. Curhat yang indah-indah Pak Yang Bupati. indah-indah solusinya bagaimana katanya? Subsidinya cuma 3 ya? Ya. Padahal ini butuhnya 4 katanya. Oke, baik Mbak Widi, Pak Bupati. Jadi ini BK Situbondo 01, 02 ini kan sangat genjah, tadi Pak Bupati sudah sampaikan. Jadi umurnya itu cuma sekitar 100 hari. 75 sampai 80. Ya, itu semai. Jadi total lah sampai panen seed to seed itu sekitar 100 hari. Jadi ini bisa kita desain untuk IP 400. Ya, IP 400. Gitu Pak Bupati. Jadi IP 400 indeks pertanaman 400. Jadi 4 kali 1 tahun. Nah, tadi Pak Bupati mempropos selama ini kan hanya subsidinya 3 kali gitu. 3 kali aja, butuhnya 4 kali. Kalau kita tanam 4 kali, ya harusnya 4 kali gitu ya. Jadi memungkinkan dok? Ya, jadi ini mungkin perlu dibicarakan lagi gitu. Karena saya kira sangat masuk akal lah. Kalau seandainya kita tanam sampai 4 kali ada subsidi pupuk sampai 4 kali kalau seandainya keuangan pemerintah cukup gitu kan. Dan saya yakin dalam hal ini Bapak Presiden Joko Widodo akan mensupport itu karena komitmen beliau terhadap para petani luar biasa. Dan saya yakin dengan komitmen beliau yang luar biasa, beliau akan memberikan support yang luar biasa juga manakala ada daerah yang berinisiatif untuk bisa mengembangkan padi BK1, BK2 ini yang sangat genjah. Kita panen di Situbondo hanya di umur 77 hari. Jadi sudah beberapa kali dicoba, umur 77 hari kita sudah bisa panen. Sudah bisa panen. Bagaimana Bapak melihat pengembangan inovasi ini di Situbondo? Ya, jadi Mbak Widi ini, Pak Bupati ini sangat inovatif saya kira ya. Dan kebetulan ini ketemu lagi. Jadi ini kerjasama dengan Balai Besar Penelitian Tanaman Padi yang saat itu saya kepalanya di situ. Saya kepalanya. Sekarang berkat keberhasilan BK Situbondo 01 sudah jadi direkturnya. Ya, sekarang jadi direktur. Jadi luar biasa. Nah, jadi kita memang mendesain sekarang ini dengan tantangan sekarang ini ada beberapa syarat di dalam pengembangan paritas dan itu Pak Bupati sangat menyambut penting. Pertama, kualitas produktivitasnya harus tinggi.
Jadi ini potensi hasilnya BK01, 02 ini di atas 9 ton, itu potensi hasil. Walaupun di 02 itu sekitar rata-rata produksi itu ada di 8, kemudian yang 01 itu di angka 7. Kemudian kedua, tahan hama dan penyakit. Ketiga, kualitas berasnya harus bagus, rendemennya bagus. Rendemen bagus, beras kepalanya juga bagus. Dan Bisa ini ada di dilihat BK01, berasnya. 02. Nih Mbak Didi. Oke, tadi kan cuma diceritain nih, Ya. putih, bersih, putih, dan harum. ini. Coba saya mau lihat. Bisa di Wow. Oke, kalau kita lihat Ya. saudara, ini benar-benar putih ya. Lalu kalau saya lihat juga ini bulir-bulirnya berbeda Besar-besar, begitu ya. ya. Dia lebih besar dibandingkan dengan beras Beras pada biasa, ya. umumnya begitu. Dan ini Lebih masuk putih ke juga. premium. Karena apa? Karena persentase beras kepalanya itu hampir 90%. Oh, Nah, biasanya jadi- kan pecah-pecah kayak Iya, potong-potong jadi- gitu ya. ya. Gitu. Kemudian derajat kapurnya juga kecil, nggak sampai 1%. Jadi ini dari aspek pedagang sangat suka, dari aspek konsumen ya suka karena luar pulen. biasa ya. Pulennya juga dapat Iya gitu. dapat. Kemudian dari aspek program pemerintah, di samping produktivitas tinggi, kemudian juga umur sangat genja, sehingga bisa mendukung peningkatan indeks pertanaman tadi. Nah, jadi kalau ini proposalnya Pak Bupati ini harus disampaikan ke Pak Presiden atau Pak Menteri. Iya cocok. Dikaitkan dengan kondisi ketersediaan pangan nasional saat ini seperti apa? Ya, jadi kita sekarang banyak isu yang menjadi tantangan dalam kecukupan Ada pangan krisis nasional. pangan seperti Krisis itu ya pangan isunya ya. dengan ada anomali cuaca. Sekarang ini kan El Nino ya. Ya. Kita akan menghadapi musim kering yang panjang. Kemudian kedua juga kita banyak tantangan terkait dengan kalau ada El Nino, ada hama penyakit yang cukup tinggi. Nah, dengan adanya BK01, 02 tahan hama penyakit, umur sangat genja, toleran kekeringan, produktivitas tinggi. Jadi menjawab semua masalah itu. Menjadi solusi Menjadi begitu ya. solusi. Jadi ke depan salah satu kebijakan Kementerian Pertanian adalah mengembangkan paritas dengan karakteristik seperti ini. Nah, ini yang pasti kita akan dukung. Kalau seandainya sekarang masih terbatas benih sumbernya, ini harus segera kita perbanyak sehingga ini bisa menjadi program di akhir tahun dan di tahun depan. Itu kan dari sudut pandang Kementerian Pertanian. Lalu bagaimana dengan dari yang punya inovasi? Ya, sebagaimana yang saya sampaikan Mbak Idi, bahwa bibit BK Situbondo 01 dan 02 Agritan ini bukan hanya untuk Situbondo, tetapi dari Situbondo untuk Indonesia. Jadi oleh karena itu pengembangan bibitnya juga telah kita lakukan. Sekarang kita sudah punya bibit pada level putih, kuning, sama ungu. Sebentar lagi kita punya biru, dan biru itu sudah bisa kita edarkan dan kita sebarkan kepada masyarakat. Nah, untuk masyarakat Situbondo, insya Allah kita akan berikan secara gratis karena kita memang menganggarkan untuk masyarakat Situbondo, tetapi dengan catatan yang mau mengikuti SOP yang ada. Karena padi ini sangat genja. Jadi karena sangat genjah, pada umur 5 hari ini sudah dipupuk. Jadi pupuknya itu urea 50 kg, NPK 50 kg. Setelah itu kemudian disemprotlah pakai POC dengan interval waktu yang tertentu. Nanti para PPL akan memberikan pendampingan secara khusus untuk bisa melaksanakan SOP yang kita buat sehingga hasilnya bisa maksimal. Baik. Nah, termasuk jadi pemupukannya sangat cepat karena umurnya sangat genja ini. Nah, genjah. Nah, ini bisa menjadi solusi. Lalu bagaimana dukungan atau apakah ada program khusus atau bantuan untuk pengembangan padi varietas baru BK Situbondo 01 atau 01 dan 02 Agritan ini bisa lebih dikembangkan? Program khususnya apa? Sebagai bentuk dukungan. Kita langsung todong ya Pak ya. Ayo. Kan harus dikembangkan nih. BK 0102 ini kan kerjasama antara Pemda Situbondo dengan Balai Besar, sekarang menjadi Balai Besar Standarisasi Instrumen Tanaman Padi. Dulunya Balai Besar Padi. Baik. Dan di sana disimpan nukleosidnya. Kemarin saya sudah tanya juga di sana waktu berkunjung ke sana. Ini akan dikembangkan, diperbanyak dengan lebih cepat ketimbang kalau dulu-dulu nggak secepat ini sebenarnya Pak Bupati ya. Jadi
level breeder seed-nya harus dipercepat, kemudian diturunkan lagi foundation seed, kemudian juga stok seed-nya diperbanyak seperti tadi kata Pak Bupati. Dan kami dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mendukung itu. Sekarang kami ada mengalokasikan anggaran untuk memperbanyak benih sumber di Balai Besar Standarisasi Instrumen Tanam Padi. Salah satunya nanti adalah paritas BK0102 yang menjadi kerjasama antara Pemda Situbondo dan Balai Besar Standarisasi Instrumen Dan Padi. semoga bisa segera ya. Insya Allah ini segera loh Mbak Widi. Segera, Karena harus ini segera. sudah mau tanam. Ini luar biasa Luar biasa. percepatannya ini. Dan yang lebih luar biasanya lagi, yang menarik nih bukan hanya beras itu tuh yang menarik perhatian saya, yaitu Yeah. dari hasil BK01 dan BK02 Agritan aja, tetapi ada ini. Ini adalah mangga yang sangat unik menurut saya. Kalau biasanya kan mangga itu hijau, tetapi ini warnanya merah, dan ini juga ternyata ada yang menarik dari mangga ini, dan saya ngiler banget mau coba. Boleh? Boleh. Di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Ngopi Ngobrol Pintar Kompas TV. Siapa yang tidak tertarik dengan warna yang sangat cantik ini? Ingin berusaha tentang mangga, saya ajak ke Situbondo. Ada mangga arum merah yang bisa cepat berbuah, cepat panen, hanya di umur 1,5 tahun.